Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Nurrahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi RFID dalam manajemen stok obat. Nah, sebelum kita membahas tentang pemanfaatannya terhadap manajemen stok obat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi RFID. Jadi, teknologi RFID atau Radio Frequency Identification adalah teknologi yang digunakan guna melakukan identifikasi serta pengambilan data. Nah, umumnya alat ini bekerja bersama dengan barcode. Untuk mengidentifikasi, RFID menggunakan medan elektromagnetik untuk mentransfer data jarak pendek. Metodenya menggunakan sarana bernama label RFID. Nah, label ini berfungsi untuk mengambil data jarak jauh dan menyimpannya. Label ini kemudian dipasang pada benda, manusia, ataupun hewan. Kemudian proses identifikasinya dilakukan dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, kita juga harus mengetahui cara kerja dari RFID tersebut. Nah, secara singkat, cara kerja RFID adalah dengan menggunakan sistem identifikasi berupa gelombang elektromagnetik seperti yang tadi saya sebutkan. Agar bisa bekerja untuk mengidentifikasi, maka dibutuhkan setidaknya 2 buah perangkat, yaitu reader dan tag. Apa itu reader dan tag? Reader dan tag adalah ketika proses pemindaian data, maka perangkat readerlah yang berperan untuk menangkap sinyal yang berasal dari RFID tag. Prinsip dan sistem reader RFID bekerja pada rangkaian listrik dengan menggunakan 2 perangkat, yaitu tag dan RFID reader. Nah, saya akan menjelaskan RFID tag terlebih dahulu. Jadi, RFID tag ini adalah perangkat yang berada atau ditempatkan pada objek atau benda yang nantinya akan diidentifikasi oleh reader. RFID tag ini bisa berupa tag aktif maupun tag pasif. Nah, tag aktif artinya adalah perangkat yang menggunakan baterai, sedangkan tag pasif tanpa baterai. Nah, yang kedua adalah RFID reader. Nah, RFID reader ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca tag. Dibutuhkan perangkat yang disebut RFID reader. Nah, reader ini juga dibagi menjadi 2, yaitu reader aktif dan reader pasif. Reader aktif sendiri memiliki sistem pembaca yang aktif yang mampu memancarkan sinyal integrator ke tag. Nah, sementara itu, reader pasif menggunakan sistem pembaca pasif. Sistem ini hanya menerima sinyal elektromagnetik dari tag yang aktif yang hanya bekerja dengan sumber daya baterai. Nah, reader RFID pasif ini bahkan bisa mencapai hingga 600 meter. Karena itu, perangkat ini memungkinkan untuk pengecekan maupun perlindungan aset. Nah, dalam sistem kerjanya, RFID adalah teknologi yang memakai berbagai jarum gelombang untuk memancarkan sinyal. Nah, namun di antara banyaknya sinyal yang dipakai, frekuensi RFID yang paling sering digunakan adalah pada frekuensi 865 sampai 868 MHz dan 902 sampai 928 MHz jalur UHF. Teman-teman, setiap teknologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari RFID. Yang pertama adalah lebih hemat waktu. Nah, kelebihan pertama dari teknologi ini adalah lebih efektif. Hal tersebut karena cara kerja teknologi ini sudah mampu membaca hingga ratusan ID dalam satu waktu. Jadi, tidak akan membuang-buang waktu kita untuk membaca satu persatu. Karena dalam satu scan, kita bisa membaca ratusan ID dalam satu waktu. Berbeda dengan barcode yang harus melakukan pembacaan satu persatu sehingga dianggap kurang efektif. Yang kedua, pembacaan lebih mudah dibandingkan sistem manual. Nah, jika dibandingkan dengan barcode atau sistem manual, teknologi ini dianggap lebih efektif dan lebih mudah pembacaannya. Hal tersebut karena RFID tag bisa terbaca bahkan ketika hanya lewat atau berada di dekat reader RFID. Wah, sangat canggih sekali ya. Bahkan ketika tertutup objek lain, seperti berada di dalam wadah ataupun tertutup karton, tagnya masih bisa tetap terbaca.
Karena itu tag-nya benar-benar sangat mudah dan sangat berguna untuk dipakai. Yang ketiga, lebih tahan lama. RFID tag ini lebih unggul dari aspek ketahanannya. RFID tag lebih tahan air dan gesekan. Hal ini dianggap lebih menguntungkan sebab saat digunakan, sebelum dimasukkan ke dalam objek, chip harus dimasukkan ke dalam plastik, lalu baru dimasukkan ke dalam objeknya. Selain kelebihan yang disebutkan sebelumnya, teknologi ini tetap memiliki kekurangan tentunya. Nah, salah satu kekurangan yang masih menjadi kendala dari harganya yang masih terbilang mahal. Namun, hal ini sudah bukan lagi masalah besar karena beberapa waktu belakangan peralatan dan tagnya sudah bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Kita sudah membahas penjelasan kelebihan dan kekurangan cara kerja dari RFID tersebut. Nah, kita sekarang akan ke topik utama kita, yaitu pemanfaatan teknologi RFID dalam manajemen stok obat. Nah, teman-teman tahu, pasokan obat rumah sakit meningkat dan berubah setiap hari. Solusi pelacakan inventaris obat tradisional menggunakan perhitungan manual atau kode batang membutuhkan banyak waktu. Nah, dengan teknologi RFID ini, staf dapat dengan cepat mengambil inventaris dengan membaca stiker RFID yang menempel pada kemasan obat dengan pembaca genggam, yang tidak hanya dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menghitung, tetapi juga membuat data lebih akurat dan mengurangi kesalahan manusia. Teknologi RFID dapat diterapkan dalam penyimpanan, penggunaan, dan pemeriksaan obat untuk menyederhanakan pemrosesan catatan manual dan kertas, mencegah kehabisan stok, dan memfasilitasi penarikan obat, menghindari kebingungan antara nama obat, dosis, dan bentuk kesediaan yang serupa, memperkuat manajemen obat, dan memastikan penyediaan dan penyiapan obat yang tepat waktu. Nah, bahan yang terdiri dari RFID ini adalah kertas dengan lapisan perekat yang mudah menempel pada botol atau kotak obat, sehingga tidak mudah lepas saat ditempelkan eh, ke kotak obat. Chip yang digunakan adalah chip LF, chip HF, dan atau chip UHF sesuai dengan aplikasi yang spesifik. Fiturnya nyaman, murah, dapat dicetak sehingga Anda dapat meletakkan informasi atau apapun di dalamnya. Mudah digunakan dan ukurannya dapat bervariasi sesuai dengan ukuran paket obat dan lain-lain. Nah, rumah sakit menyimpan sejumlah besar obat-obatan untuk memenuhi berbagai kondisi medis. Oleh karena itu, pelacakan bisa merepotkan, terutama jika rumah sakit memiliki banyak obat cairan atau obat cair. Maaf. Menggunakan teknik perhitungan manual dan barcode membutuhkan waktu dan dapat menyebabkan kesalahan inventaris seperti yang setelah saya jelaskan tadi. Nah, tantangan ini telah mendorong kreativitas di sektor pelacakan. Banyak produsen merancang tag RFID yang dapat menyederhanakan proses pelacakan. Sementara itu, teknologi RFID menawarkan solusi pelacakan yang sangat ideal. Sebagian besar tag tidak akan bekerja secara optimal dengan produk cair. Keterbatasan ini menghadirkan tantangan lain yang signifikan dalam industri farmasi. Untungnya, produsen tag RFID sedang mengembangkan tag unik yang dapat bekerja dengan baik dan dengan produk cair. Dengan demikian, Anda harus memastikan bahwa Anda hanya memilih RFID yang khusus untuk melacak semua produk terlepas dari statusnya. Tag RFID yang kompatibel dengan cairan menawarkan manfaat berikut. Yang pertama, meningkatkan akurasi data farmasi, menghilangkan keterlambatan dalam pengadaan yang sebaliknya akan menyebabkan inefisiensi pengobatan. Pengambilan data konstan melalui pembaca RFID tetap menjamin pemantauan stok secara real-time, mengurangi waktu yang diperlukan untuk manajemen inventaris dan menghemat biaya. Nah, selain itu, tag RFID membantu rumah sakit dan produsen farmasi untuk
mengautentikasi produk mereka dan menghilangkan pemalsuan di pasar. Untuk mencapai hal ini, produsen akan menempatkan tag RFID pada botol atau kotak obat asli dan mengenkripsinya dengan informasi autentikasi tertentu. Sebentar teman-teman. Nah, dengan demikian, staf rumah sakit hanya akan menggunakan pembaca RFID untuk menentukan keaslian produk. Dalam beberapa kasus, produsen menggunakan label RFID anti rusak supaya tidak mudah rusak saat digunakan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang pemanfaatan RFID terhadap manajemen obat. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.